Oke teman-teman semua, jadi kita mau bicarain web scraping ya. Buat teori dasar itu ada di channel saya teman-teman semua. Ini jadi oke, Revirgana web scraping. Nah ini yang perasaan akunnya manual. Oh ada toh yang ini toh. Oh ada dua. Oke, ini ada di channel saya. Oke. Shopee Ramadan, Shopee Big. Masuk sini dulu. Oke. Jadi yang manualnya nanti kita bahas lagi. Nah ini nih, jadi kalau ada yang butuh lebih detail nih tak share linknya ya. Nah itu tuh web scraping with Chrome extension teman-teman semua. Nah ini nih, jadi teknik web scraping ini banyak tekniknya teman-teman semua ya. Jadi ini ya, web scraping with Chrome extension. Nah jadi kalau bicara web scraping teman-teman semua ya, ini ini ya. Jadi web scraping itu adalah suatu proses ya, bisa menggunakan boot, bisa menggunakan tools sebenarnya. Jadi maksudnya bisa you pakai tools, bisa you pakai bahasa pemrograman, bisa you you order ke orang juga bisa ya. Nah intinya ini nih, to extract content and data from a website. Nah itu teman-teman semua, dia tuh kayak Kopas teman-teman semua ya, kayak copy paste seperti itu ya, cuma lebih terstruktur ya. Jadi bagaimana caranya tuh data yang ada di ruang publik itu bisa kita tarik datanya, kemudian kita bikin tabel, kira-kira begitu teman-teman semua ya. Kira-kira begitu untuk terutama data yang berulang ya. Jadi misalnya data konten, kadang-kadang kan ada di web tuh konten yang berulang. Jadi dia nggak seperti screen scraping ya gitu, yang hanya ngopi pixel display on screen ya. Ini web scraping ini ngekstrak underlying HTML code. Nah teman-teman semua ya. Dan ke depan kita sini ya, ke depan ya. Jadi hari ini kita nggak nyampe sini. Jadi kedepannya kita simpen di database ya. Kan inti daripada data warehouse tuh biasanya pengennya ujungnya di database teman-teman. Nanti kita bahas dah. Udah UTS aja ya teman-teman semua. Nah jadi intinya the scraper can replicate entire website content and elsewhere ya. Nah teknik ngopi itu banyak ya teman-teman semua ya. Teknik ngopi itu banyak ya dalam dunia apalagi dalam dunia hacker ya. Jadi web scraping itu intinya teman-teman semua, bagaimana kita bisa ngambil data nih kayak gini nih, gambarnya bagus nih ya, you lihat yang sebelah kanan. Nah ini nih ada banyak sumber ya. Sebenarnya sumber bisa banyak sih teman-teman semua ya, cuma satu sumber aja kadang-kadang udah bikin capek ya. Ini kita cobalah, moga siang ini bisa selesai ya. Nah jadi kita ambil dari beberapa website, kemudian di sini ada engine web scraping. Nah untuk yang di tengah ini teman-teman semua, you bisa pakai tools, you bisa pakai bahasa pemrograman ya. Bahkan ada beberapa pihak yang bikin software ya lah teman-teman semua. Jadi web scraping ini seperti ini. Jadi ujungnya teman-teman semua adalah struktur data nih. Kamu lihat ya, ada tulisan tuh. Coba kita gedein aja ya, moga gambarnya gede, gambarnya besar. Nah ini, nah itu kamu lihat ya. Jadi ujung kanan itu adalah structure data in file or database. Nah jadi bisa jadi database, new export Excel bisa, JSON bisa, CSV apalah. Yang penting kan ini data yang terstruktur ya teman-teman ya, data yang terstruktur atau structured
data. Nah, seperti itu. Nah, diambil dari banyak lokasi. Nanti di sinilah dipikirin teman-teman semua. Tekniknya mirip-mirip sama yang kemarin, cuma ini agak berat sebenarnya. Agak berat kalau kita nggak ngerti alamatnya ya, terutama nggak ngerti alamat websitenya. Nah, itu Bapak udah share source code-nya teman-teman semua. Ya, source code ini punyanya si Saur, orang India ya, Saurabh Kusi 8 nih ya. Jadi Bapak ada beberapa hal yang saya edit teman-teman semua. Ya, ada beberapa hal yang saya edit ya. Jadi tujuannya ini sih, bagaimana ngambil data ya, untuk unstructured data nih teman-teman semua. Ini insya Allah udah proof of concept teman-teman semua. Ini 236 halaman ya. Nah, jadi ceritanya gini nih, supaya kita punya gambaran yang lebih jelasnya ya. Ada satu web nih teman-teman semua, contoh ya, karena web ini selalu jadi topik rame ya. Cuma kita cek dulu nih ya webnya nih. Kita cek dulu apakah masih hidup atau enggak. Masalahnya kalau nggak hidup juga ngapain juga gitu kan. Coba cek dulu. Ini agak lambat. Coba salah. Tuh. Nah, ini website yang kita pakai teman-teman semua. Namanya IMDb. Jadi gini teman-teman. Pokoknya website apa aja nggak apa-apa. Kamu lihat nggak datanya ngulang? Satu. Ini saya zooming ya. Ini zooming ya teman-teman semua. Lihat lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. 7, 8. Ngulang kan teman-teman semua. Coba yuk perhatiin tiap datanya. Kan sama ya positioningnya teman-teman semua. Ini nama film. Ini tahun film. Ini apa sih? Durasi ya. Durasi film. Ini tuh Bapak lupa apa sih? Ini tuh ini ya. Anak-anak, dewasa kayak gitu pokoknya, apa ya? Lupa sih istilahnya. Nah, itulah. Right? Oke. Nah, jadi ini kode apa tuh? Gambar film. Coba yuk perhatiin, ini kan banyak data di sini ya. Ada gambar filmnya, ada nama filmnya. Yuk lihat ya nomor 1 berarti urutannya tuh. Urutannya berarti nama filmnya tuh terpisah tuh. Kalau 1 titik dan ini nama film segini doang. 1 titik berarti urutan. Berarti ini udah ada 2 data. Yuk lihat, ini film dirilis 2010. Ini panjang film. 2 jam 28 menit. Kemudian D, nih Bapak lupa. D itu pokoknya berkaitan dengan apa tuh? Genre, bukan genre nih. Lupa Bapak ya. Ya wes lah. Lanjut ya. Kemudian ini ada ini ya. Rate-nya teman-teman semua ya. 8,8 teman-teman semua gitu. Terus ada ini rubah-rubah dia ternyata sekarang. Ini kalau nggak salah ininya kita cek lah teman-teman semua. Ini tuh aku juga bingung. Ini geser-geser dia sekarang. Atau yang udah nonton 2,5 juta orang nih ya. Ini kan mega ya. Mega ini kan kilo 93.000. 2, pokoknya itu data teman-teman semua ya. Kemudian ini ada apa ya, sedikit ulasan ya, ulasannya. Ini ada vote-nya. Nah, segini tuh sebenarnya ini ada yang hilang teman-teman semua ya. Sayang banget ya, hilang banget. Oh, pindah ke dalam. Alah, pindah ke dalam. Dulu mah ini ada di luar nih. Data ini dulu ada di luar. Maksudnya ini sutradaranya, ini bintang filmnya nih teman-teman semua. Dulu data ini ada di luar teman-teman, sayang banget ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Jadi intinya kita mau belajar narik data ya. Di sini ada data film, data tahun, data apa lagi. Nah, ini panjang filmnya. Kemudian ini ada apa tuh sinopsisnya ya. Kemudian orang yang memilih ya, ngevote ya, bahwa dia suka film ini atau apa gitu ya, itu hampir 2,5 juta orang. Ini mirip ya datanya ya. Mirip noh. Mirip ini mirip tuh. Nah, jadi ngevote 93 juta orang. Cuma sayang di situ saya tuh kehilangan data nilai ya. Nah, tapi teman-teman semua ada data yang nggak konsisten. Coba yuk perhatikan. Metascore nggak ada di sini tapi nggak ada di sini ya.
Nah itu teman-teman semua, jadi challenge-nya itu kalau dalam data warehouse tuh ketika data tidak tidak sempurna ya, yuk lihat ya Metascore nih nggak ada nih. Nah itu si Metascore yang diajak dulu deh ya. Nah itu, oh ini nih, grow up tek 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 17 nih apa lagi ya? Oh mungkin ini D. Oke, ini Metascore. Nah ini, jadi kita mau dari data, kamu lihat ya kan data itu ngulang ya teman-teman semua, polanya ada polanya dia, judul 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 lah, judul judul, nah gitu kan. Ini ada polanya nih, Piranha 3D, metaskornya sekian, panjang filmnya sekian. Cuma sayang banget di situ kita kehilangan data. Dulu tuh sempat ada data ini teman-teman semua, data apa ya, data ini nih, data nilai uang ya. Jadi dia sebenarnya udah berapa, filmnya udah berapa ya, secara ekonomi berapa sih nilai apa nilai keuntungan dari film ini. Dulu ada di sini nih, sekarang hilang. Tapi ini kita ada data ini sekarang nih. Oke, kalau jadi teman-teman semua ini data ngulang ya. Nah, film, tahun rilis, panjang film, nah ini terus itu aja ngulang-ngulang dia, terus mengulang-ulang. Nah kita mau ngambil data ini teman-teman semua, ini panjangnya ini hampir berapa nih, 200 ya, 200 film. Tahu tuh kalau gini lagi muncul lagi nggak ya. Jadi kamu lihat ya, ini waduh panjang kayaknya gini. Oh ini ya, masalahnya ini kan ketahan sama si ini teman-teman semua nih. Cobalah kita turunin, coba kita nanti kita lihat dapatnya berapa. Nah teman-teman kamu lihat nggak? Nah ini tak share di jari di kamu dulu ya. Nah ini yang tadi ya. Nah, ini yang ini tools web scraping Chrome extension. Nah jadi bisa pakai Chrome extension tapi ada batasnya. Oke, jadi ini kamu lihat nggak? Jadi ini bapak minta, sebenarnya dulu tadinya minta 200 ya, tapi kadang-kadang ini kan bisa tuh kita dapetin 400 ya teman-teman semua tuh, 400 film semuanya 2010. Jadi kalau saya minta 400 nih, walau alam nih sekarang bisa nggak? Kalau dulu suka ketahan. Coba lihat nih, bener sih inspection, cuma bawahnya bener nggak 400. Nah jadi tuh 50. Cuma kalau kita tulisin 200 mau dia 200. Oke, jadi tugasnya teman-teman semua udah dari 200 ya, 200. Cuma ini kita lihat lagi. Jadi kita mau bikin data ini teman-teman semua jadi tabel. Oke, intinya itu ya. Jadi yang ngelis seperti ini nih, kan banyak dalam dunia internet data yang ngelis kayak gini teman-teman semua ya. Bisa data corporate sendiri alias punya sendiri, bisa jadi punya. Jadi misalnya gini, ada pihak, misalnya perusahaan kamu ya sebenarnya, terus jadi gini teman-teman semua, jadi misalnya kamu ada disuruh ngepana-matain salah satu website corporate lawan perusahaan kamu gitu kan. Jadi bos itu istilahnya pedagang kue gitu kan, pedagang kue, bos itu pedagang kue A, dia punya lawan kue B, kue C, kue D, kue B, kue C, kue D, dan kue E. Nah seperti itu ya. Nah semua tuh punya website ya, bahkan mereka punya banyak hal. Dulu yang kayak gini teman-teman, kita bisa nge-scraping di Instagram aja bisa dulu ya, ketika masih dibuka ya. Nah misalnya bos kamu bilang, itu perusahaan kan ada perusahaan B, C, D, E lawan kita ya, tolong dong oleh kamu dimonitor tuh ya, kalau ada menu baru atau apa baru kasih tahu kami cepet-cepet. Nah jadi gitu teman-teman semua. Jadi digunakan misalnya buat memata-matain website pihak lawan ya. Pada dasarnya kan sebenarnya gini disclaimernya teman-teman, tolong dengar dulu disclaimernya. Disclaimernya gini, biasanya data yang masuk di area web ini biasanya kan sebenarnya data publik ya, data publik. Kita tidak melakukan SQL injection teman-teman semua, berarti kita ngambil dari back end tuh. Ini kan pada dasarnya ngambil yang ada di front end. Tapi teman-teman semua kadang-kadang gini ya, kadang-kadang ada beberapa website yang istilahnya mereka nggak mau ini di copy. Nah
Jadi ini tuh nggak boleh di copy. Kan you pernah sering lihat ya, ada beberapa website yang kamu mau copy dia bilang nggak boleh di copy. Nah gitu kan. Nah itu teman-teman semua. Nah itu kamu harus harus pahami disclaimer daripada webnya ya. Jadi si web scraping ini bisa melanggar hukum teman-teman semua ya. Bisa melanggar hukum selama pihak yang punya data itu punya punya prasyarat yang menyatakan bahwa saya nggak boleh di copy. Walaupun sebenarnya ya kayak data-data ya kampus kita misalnya kita punya web gitu kan. Kita punya web. Nah, ini kan buat dibaca orang gitu kan. Buat dibaca orang, mungkin ada pihak yang mau ngopi apa lama. Nah, ini kan ini website kampus kita teman semua ya. Andai kan ada kampus, nggak usah ngomongin kampus ya. Nah, ini kan data sebenarnya bisa kita copy teman-teman. Ini kan kayak gini kan bisa copy nih. Ah, gitu teman-teman semua. Nah, gitu. Tapi apakah ada pihak yang berkepentingan dengan data-data ini, teman-teman semua ya? Ada pihak yang berkepentingan dengan data-data ini. Nah, jadi pada dasarnya mau kita copy adalah yang ada di front end webnya teman-teman semua, yang ada di front end webnya ya. Bagaimana terutama data-data yang kelihatannya bisa terstruktur. Kamu lihat kan Bapak udah ada 400 data. Kalau saya ngopi manual ini pegel teman-teman semua, apalagi kalau ini jumlahnya udah ribuan teman-teman semua, pasti pegel lah gitu kan. Nah, tambahinlah 200, lo pengen tahu ketarik nggak semua. Nah teman-teman semua, ini saya udah punya 600 data ya. Jelas nanti kita lihat lah ya sekuat mana kita narik datanya teman-teman semua ya gitu. Tapi kamu harus pelajari datanya dulu ya. Data ini harus dipelajari dulu karena coding Bapak itu ada kelemahan ya. Kelemahan dalam arti yang kamu lihat ya. Ini yang Mr. Gracie ini nggak ada metascore-nya tuh. Nah, ini bisa bahaya. Ini tabelnya bisa nggak kebentuk teman-teman semua ya. Karena ada data yang hilang. Saya belum handling untuk data NA-nya nih. Ini kan data hilang nih. Jadi dari sananya ketika web ini ditarik ini memang nggak ada metascore-nya. Nah, ini kurang. Jadi tergantung lah kita maunya datanya apa aja gitu ya. Ketika dibentuk, oh Pak saya mau ada nama film, ada tahunnya gitu kan, ada jamnya. Nanti saya mau analisa, nah gitu kan. Nah, oke lah nggak usah dilama-lama, teman-teman semua. Kita testing dulu lah ya, tapi Bapak nggak jamin. Nah teman-teman semua, tapi sebelumnya kamu installin ini dulu. Nah gitu, saran saya kamu installin tuh tools yang namanya apa nih namanya, lupa. Ini nih, web scraper. Nah ini kan yang tadi saya bilang yang versi Chrome ya. Sebenarnya itu canggih juga teman-teman semua, asli canggih ya. Kalau cuma narik sekali mah pakai itu bisa. Nah itu namanya itu web scraper ya. Nah ini nih, nah, ini andalan saya nih. Nah namanya ini teman-teman semua, web scraper. Ini kalau you mau install tapi yang Chrome ya. Ini ya, moga bisa diklik ya. Total copy aja ini. Ini nanti kamu bisa cari di extension Chrome itu ada yang namanya web scraper, free web scraping ya. Nah, ini toolsnya teman-teman semua. Ini toolsnya. Tools ini gampang-gampang, susah juga nih pakainya sebenarnya. Tapi ya gampang lah kalau udah kita ngerti cara kerjanya. Nah jadi tools ini teman-teman semua ya, ini kalau saya jalaninnya itu Ctrl Shift I. Nah ini nih, nah ini perhatikan ini, you pencet F12 bisa, atau Ctrl Shift I. Ini Bapak pencet F12 ya. Nah pas webnya dibuka you pencet F12 cus. Oke. Nah ini masalahnya ada yang posisinya salah. Nah jadi ini web scraper. Nah di sini dia agak sembunyi. Nah kayak gini teman-teman semua. Cuma kayaknya kita harus bikin dia apa tuh? Ini web scraper. Ini apa?
Mana doknya? Nah ini nih, ini doknya pindahin dulu nih. Oke, saya ulang lagi teman-teman semua. Aduh, duduk lagi. F12. Nah ini kan web scrapernya di sini. Kalau kamu udah installin extensionnya ya, web scraper. Sebenarnya fungsi ini supaya kita tahu alamatnya aja. Tidak semua Anda bisa baca dokumen HTML yang super detail ya teman-teman semua ya. Ini ngebantu kita sih. Programmer hebat aja kadang-kadang kalau udah baca yang kayak ginian teman-teman semua itu bisa baca yang kayak gini bisa pusing sendiri sebenarnya gitu kan ya. Bisa jadi si UI-nya ini dibikinin sama mana nggak muncul. Oke, jadi kita pindah sini dulu nih teman-teman semua. Ini dockernya nih pindah bawah aja. Pindah bawah aja ya. Layarnya kan jadi lebar tuh. Nah, tidak semua Anda bisa baca kayak ginian. Ya. Atau kadang-kadang programmer aja karena terlalu rumit teman-teman pusing sendiri gitu ya. Nah, kita pakai tool aja nih. Pakai tool. Nah, coba perhatikan. Ini Bapak dulu pakai beda mesin. Ini kita create map nih. Mana create map itu? Ini create site map ya. Contohnya adalah IMDb. IMDb berarti kita kasih nama sitemap IMDb. URL-nya nih ambil. Nah, jangan lupa teman-teman semua, saya ngambil data. Coba yuk perhatiin. Jadi Bapak ini kamu lihat ya. Data saya ini 2010 bulan Januari sampai ya 1 nih. 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2010. Ini saya sarankan juga ngambil film-film lama ya. Maksudnya jangan yang deket-deket. Yang deket-deket nggak apa sih? Misalnya 2022 gitu. So, oke sih. Gak ada masalah. Nah, ini URL-nya, ini di copy. Nah, ini materi yang ini itu ada di video yang tadi tuh. Ya, ini create sitemap. Gunanya cuma supaya kita tahu posisi aja sih teman-teman semua ya. Sebenarnya kita bisa pakai ini ya, cuma kadang-kadang suka jalan, kadang-kadang enggak gitu tuh. Nah, ini kan udah jadi nih. Coba ke sini. Nah, ini kan. Ini kalau kita klik, masuk. Add new selector. Buat tahu aja sih posisi alamatnya teman-teman semua. Ini contoh ya. Contoh nggak usah diapa-apain, cuma select gini doang nih. Nah, gitu ya. Jadi kamu supaya tahu alamatnya. Nah, ini lihat ya. Ini nama ya. Ini kalau diklik, itu alamatnya tuh. Itu alamatnya teman-teman semua. Ya. Jadi kalau ini dan selecting, nah ini alamatnya. Saya ulang lagi teman-teman semua. Select. Nah, ini. Nah, itu alamatnya tuh. Ya. Contoh, apakah ini satu data? Ini kayaknya. Nah, ini kan sebenarnya ini tuh data besar asalnya teman-teman semua. Ini kalau si ini parentnya tak ulang lagi deh. Ini siapa parentsnya? Nggak ada parentsnya. Oh, itu parentsnya. Siapa lagi? Itu parentsnya teh. Parentsnya, childnya siapa? Child. Udah, ini paling rendah nih. Ini kalau diklik lagi. Nah, itu paling rendah. Nah, ini alamatnya nih. Buat ini ya. Kalau you copy bilang dan aja. Nah, ini alamatnya nanti yang you copy. Oke. Nah, contoh select. Contoh tahun nih. Tahun. Nah, itu alamatnya tuh. Ya. Itu alamatnya tuh. Ini teman-teman semua. Contoh select misalnya buat vote. Nah, ini buat vote ya. Moga nggak ada perubahan. So, kalau ada perubahan tuh capek banget mikirnya. Dan nah, ini buat vote. Ini saya ulang lagi, buat vote. Jadi kayak gitulah ya, supaya kita dapetin. Coba ini ada childnya nggak? Child. Nah, nggak ada child. Ini udah yang paling rendah nih. Nggak bisa bongkar lagi. Tapi kalau parent dia punya tuh. Parentnya gitu tuh. Sama si sinopsis ya. Itu parentsnya sama sinopsis. Nah, menurut Bapak ini satu grup. Nanti kalau parentsnya lagi dia ke atas tuh, pasti tuh. Itu parentnya. Kalau dibilang childnya siapa? Itu childnya. Nah, ini kalau dibongkar apa ada childnya? Ada itu. Nah, itu teman-teman semua ya. Cara ngambil
data ya gitu. Ini mudah-mudah gampang nih, misalnya kalau you ngambil langsung si sinopsis, si sinopsisnya. Nah, ini sinopsis nih, ini alamat sinopsis nih. Nah, itu alamatnya teman-teman semua. Jadi kalau kalau di sini ya, kayak Bapak contoh nih. Saya mau ngambil sinopsis. Oke. Kamu lihat ya magicnya ya. Ini kita ambil satu kali klik aja. Kamu lihat itu yang sinopsis itu di blok sebelah sampai bawah. Tuh. 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 Di blok teman-teman semua. Tools kayak gini aja canggih sebenarnya, asal kita tahu ngerti cara kerjanya ya. Itu bahkan di situ bisa langsung jadi tabel, bisa sih. Cuma harus paham aja lah cara kerja dari si tool web scraping extension ini teman-teman semua. Nah, itu di blok sampai bawah teman-teman semua dia tuh. Padahal kita cuma ngeblok 2 kali kan tadi ya. Tuh. Sampai di blok di halaman 600 ya. Ini di blok bareng. Nah, cuma saya nggak akan bahas ini teman-teman semua ya. Saya nggak bahas ini. Nah, jadi teman-teman semua, yuk butuh tools kayak ini. Kita balik lagi ke sini lah. Kita balik lagi ke sini, teman-teman semua. Nah, mangga teman-teman semua, kita bikin project baru ya. Kita bikin project baru. Yuk login dulu ke Post-it teman-teman semua ya. Kita kan udah pernah nyoba ini sebelumnya. Yuk login teman-teman semua ke Post-it. Post-it ya. Seperti biasa teman-teman semua ya. Kita login ke Post-it nih. Buat Anda yang masih belum mengerjakan tugas sebelumnya. Nah, kita mau masuk ke Post-it teman-teman semua. Oke. Nah, login ke Post-it. Post-it ini salah satu layanan untuk bahasa pemrograman R ya teman-teman semua ya. Mirip Python. Oke, salah ding. Aduh. Lupa. Kita masuk ke Post-it sebentar. Login teman-teman semua. Ini login ya. Saya pakai Android Team. Oke, dari sini kan seperti biasa ya teman-teman semua, new project ya. New project, new R Studio project. Bagusnya di cloud ini teman-teman semua, yuk nge-share tugas kan gampang ya. Gampang, kita pernah nyoba sebelumnya. Oke. Tenang dulu, sabar teman-teman semua. Jadi yang dikhawatirkan teman-teman semua adalah perubahan daripada template ya. Jadi, ini kalau template rubah udah deh, coding kita juga ya ikut hancur-hancur. Jadi web scraping itu sangat tergantung. Semoga tim UI tidak merubah template UI-nya, itu aja lah teman-teman semua. Nah, ini tampilnya udah muncul ya. Kasih nama jangan lupa ya, kasih nama web scraping. Ini Rae YouTube genap 2024. Nah gitu aja, nama Anda di tengah tuh, belakangnya depan belakangnya sama. Nah teman-teman semua, kita udah balik lagi ke sini ya. Nah seperti biasa teman-teman semua, ini diklik new file R-script. Nah itu ya, R-script. Ngebersihin konsol teman-teman semua, itu Ctrl L ya. Nah supaya bersih. Biasanya apapun yang ada di pergerakan data yang ada di proses itu muncul di konsol ya. Benar, salah, tidak jalan, error itu munculnya di konsol semua ya. Jadi memang bahasa pemrograman itu apapun mainnya di konsol teman-teman sebenarnya ya. Aduh maaf teman-teman semua.
Nah, teman-teman semua, ini ada scriptnya. Nanti kamu copy aja semua supaya cepet ya. Nah, ini copy dulu semua. Yuk amati, yuk tiru, yuk modifikasi teman-teman semua ya. Ini source code open source ya. Kebaikan dari banyak pihak yang sudah membuat sistem ini jalan teman-teman semua. Ini kamu paste aja sini ya. Nah, ini kan dapatlah kita source code-nya. Oke. Nah, teman-teman semua, ini source-nya udah naik sini ya teman-teman semua. Kita coba dulu lah ya, kita coba dulu ya. Nah, teman-teman semua, pertama seperti biasa nih, kita mau nginstal package-nya ya. Kita butuh yang namanya DevTool ya. Nah, ini kita coba installin dulu. Si DevTool ini sebenarnya adalah suatu library supaya kita bisa narik data dari, ini saya run ya teman-teman semua ya. Jadi yang saya blok ini saya run nih. Si DevTool ini teman-teman semua adalah suatu library di Python ataupun di R, di Python yang digunakan untuk menarik library yang ada di GitHub ya. Jadi kadang-kadang library itu ada di repository, kadang-kadang mungkin satu dan lain hal dia nggak ada di repository atau dia nggak update di repository. Akhirnya tim yang bikin library kadang-kadang mereka nyimpen di GitHub. Nah, supaya kita bisa ngambil di GitHub, nah itu kita bisa butuh DevTool. Nah, di GitHub itu teman-teman semua, yaitu ada yang namanya Airfast ya. Airfast kayaknya masih ada deh. Nah, itu tuh. Airfast. Nah, ini. Jadi kita mau pakai library ini nih, ya teman-teman semua ya. Pakai library ini, tim coba tim kontributornya banyak banget ya. Jadi untuk membuat ini library bisa berjalan buat kita teman-teman semua, tim kontributornya banyak banget ya. Keren. Ya, karena memang mainan web scraping ini teman-teman semua, supaya dia bisa jadi data warehouse, itu banyak kepentingan teman-teman semua ya, banyak kepentingan. Ya, kepentingannya macam-macam, dari mulai yang sifatnya formal sampai informal. Dari sifatnya misalnya untuk penyadapan, nyadap resmi sebenarnya ya disebut resmi nggak juga kan, saya udah bilang kalau misalnya webnya nggak mau di copy ya berarti itu ada disclaimer ya teman-teman, walaupun itu ada di webnya ya. Jadi webnya bilang Anda jangan mengopi web kami, berarti itu udah ada disclaimer tuh, nggak boleh di copy tuh ya. Oke lah, kita lanjutin. Nah, kita butuh si Airfast. Nah, ini teman-teman semua, segini aja lah eksekusinya. Nah, ini teman-teman semua itu ngambilnya dari web ini, si library-nya ya, si Airfast, Simple Web Scraping for R. Nah, ini kita running. Oke. Sip. Ntar dulu, aman. Jangan lupa ya teman-teman semua, kalau udah ketemu tanda tuh ngedip tuh, berarti yang kita running ini sempurna lah insya Allah ya. Nah, Ctrl L diklik dulu di sininya nih. Kamu Ctrl L supaya bersih dulu si konsolnya. Nah, teman-teman semua, nanti kamu sekelas nanti ya, masing-masing ngambil tahun ya. Pak, saya mau ini yang namanya IMDb teman-teman. Wah, dari zaman saya kuliah udah ada nih. Terserah teman-teman. Pak, saya mau yang 2005, Pak saya mau 2002, Pak saya mau 2022. Oke lah. Ini bagusnya 2000 tahun 2020 boleh. Pokoknya sekelas nggak boleh ada yang sama. Jadi nggak boleh pakai data tahun 2024, 2023 terserah deh kalau memang ada datanya ya. Coba cek 2023 ada nggak? Nah, itu kalau you mau ganti 2023 ganti aja kepalanya tuh. Nah, itu 23. Nah, itu dapatlah kita dapat 23 walau alam. Coba cek aja dulu, semoga muncul. Muncul teman-teman tuh 2023 tuh. Oppenheimer. You mau ngambil tahun berapa aja terserah, yang penting sekelas nggak ada yang sama datanya teman-teman semua. Nah, jadi ketika URL ini, jadi ini dites dulu teman-teman semua. Ini kan antara dua kutip ya. Nah, jadi nanti kamu misalnya, Pak, saya kayaknya ngambil yang tahun 2022.
1 Januari 2022 sampai 31 Januari 31 Desember 2022. Nah, ini kamu enter. Nah, kalau misalnya ini muncul, teman-teman semua, ya kalau ini, oh ternyata muncul nih gitu kan. Waduh, muncul deh. Gitu kan. Ya udah, berarti ini tinggal di copy aja sama kamu. Copy gitu kan. Paste sini. Nih antara dua kutip. Berarti kamu sah tuh ngambil yang 2000. Kalau enggak yuk edit lah di sini. Edit sini. Kamu ganti tuh jadi 2000. Tapi pastikan dulu datanya ada ya teman-teman semua. Nah, jadi ini URL-nya yang mau kita tangkap teman-teman semua. Ya, cobalah segini. Nah, ini tak blok ya. Tak blok. Bismillah. Tuh, Bapak rada ngantuk teman-teman semua nih. Hari ini kita terlalu capek nih urusan teknis. Jadi di kelas lumayan energinya. Oke, nah ini datanya muncul nih teman-teman semua nih. Berarti datanya ada. Jadi datanya ada teman-teman semua sebenarnya. Nah, sekarang ini rank data ya. Ini sebenarnya kita udah main nih. Main narik data nih yang ini nih teman-teman. Coba yuk seblok ini, yang ini bersihin dulu deh. Nah, ini yang seblok ini ya. Ini kalau saya lupa ini data apa ya, cuma kita lihat deh. Kalau ini sukses. Nah, berarti dia ngambil yang ini ya. Mana? 2,5. Oh, tadi mana film Bapak? Tuh, ini tahun berapa? Nah, ngambil yang ini ya. Nu eta. Yang ini kan. Nah, itu apa sih namanya? Nah, itu rating ya. Coba yuk perhatiin alamatnya tuh. Kan ini alamatnya ini nih. Mau perhatiin nggak? Nah, ini maksudnya kayak gini tuh. Nah, itu ya alamatnya yuk perhatiin ya. Span.ipc rating star IMDb. Coba yuk cek lagi pakai alat ini nih. Pakai alat si web scraper Chrome itu. Tes lagi teman-teman semua. Nih select nih. Pilih yang ini nih. Ini ternyata. Nah, ini ternyata ada kecilnya sebenarnya. Tuh, eta. Parentsnya siapa parentsnya? Oh, itu parentsnya. Ada parents lagi nggak? Oh, itu segitu. Child itu. Child. Oh, ada. Nggak ada child lagi. Ini yang Bapak copy yang mana nih? Yang ini. Coba testing. Type 1 span IPC rating star IMDb. Span IPC ini ya. Span IPC rating star IMDb. Span IPC rating star IMDb. Sama kan teman-teman? Sama dong. Oke, nah itu teman-teman semua. Yang diambil ini nih. Kalau yang ini kayaknya udah lebih dalam ya. Oh iya tuh. Nah, kan beda nih alamatnya nih. Ini kalau ngetes aja ya, kita ngambil yang ini ya. Tapi ini copy dulu. Ini cuma ngetes ya. Maksudnya yang ini nih. Ini kan munculnya hasilnya begini teman-teman semua. Ini sampelnya. Nah, itu sekarang teman-teman semua. Nah, itu. Nah, sekarang Bapak ngambil ini. Nah, ini nih. Nah, ini tak saya kirim ke grup lah. Nah, itu tuh. Kalau ada yang mau nyoba. Nah, ini teman-teman semua. Coba yang ini yuk ganti. Tuh, kan vote-con kan? Vote-con teman-teman semua. Vote-con. Itunya nggak apa-apa lah. Pakai variabel ini kan buat ngetesnya juga ketimpa lagi di bawah variabelnya. Nah, ini udah, ini cuma gitu aja ya. Nah, ini dites. Tuh, dapat kan teman-teman semua? Tuh, dapat teman-teman semua. Ya, nah ini namanya scraping teman-teman semua. Bagaimana kita ini teman-teman semua itu data semuanya. Ini baru sampel ya. Ini kan baru head nih.
baru head teman-teman semua. Yang ketarik sih 200 ya teman-teman semua ya. Ini kamu lihat nggak, rank data file deh, ini jadi nih datanya nih. Nah, itu 200 teman-teman semua, 200 data. Ya kita mintanya 200 sih gitu kan. Ya kita mintanya 200. Masalahnya kalau kita kon 400, perasaan Bapak nggak dapat 400 sih. Ya. Jadi kalau ini kita ganti 400 teman-teman semua ya, padahal 400 ada ya. Ini running, ini ngetes lagi ya. Nah, ini kan 400 nih. Nah, ini tuh yang 200 ini berubah jadi 400. Coba ngetes pakai yang ini yang tadi ya. Tuh, tetap 200 dia. Jadi di batasan datanya itu masalah sebenarnya. Nah, itulah tekniknya, harus pakai teknik yang lain. Jadi data tuh tetap aja 200 dapatnya teman-teman semua. Gitulah teman-teman semua. Nah, jadi ya kita balikin lagi 200 lah teman-teman. Pokoknya ente 200 semua ya. Nah, ini teman-teman semua. Jadi yang ini nih kita dapatlah datanya. Yang ini kita kalau pengen datanya begini ya alamatnya ini. Nah, ini namanya web scraping teman-teman semua ya. Ini itu data ketarik 200 loh teman-teman semua. Jadi Anda cuma narik begini doang, tak. Nah, itu data ketarik sejumlah 200 rekor sebenarnya. Ya teman-teman semua ya. Itu ketarik sejumlah 200 rekor teman-teman semua. Ini kalau kita pakai view ya. Pakai view. Nah, ini bismillah. Ya. Ada. Tuh, pantesan salah. Ini. Ini tuh. Tapi datanya belum jadi dataset nih. Tapi ini data udah sejumlah 200 sebenarnya. Coba manual. Muncul teman-teman semua. Muncul datanya. 200 nih. Terus data nih. Gitu. Coba kalau kita ngetes yang ini nih. Cus gitu kan. Ini memang sampel. Coba kita ganti kepalanya tuh. Jadi gini nulis rank data. Itu. Tuh. Ketarik semua teman-teman semua. Gini aja lah ngetesnya. Ini kan film ke 193 nih. Dugaan Bapak ini adalah film ke 200. Coba kita cek film ke 200 itu teman-teman semua, itu rate-nya 6,4 65K ya. Coba kita tes aja. Ya, supaya nggak penasaran. 200 sama ya. 64K 6,4 65K. Berarti datanya ketarik teman-teman semua. Satu, karena polanya sama ya. Polanya sama ya. Ini atasnya nih, yang film ke 199 itu 7969K. Atasnya kan? Nah, 7969 udah valid teman-teman semua. Valid. 7.9 69K. Lihat sini. 7.9 udah pas. Berarti data kita memang benar ketarik segitu. Kayak gitu teman-teman semua. Itu namanya web scraping. Nah, sekarang gimana caranya digabung-gabungin teman-teman semua? Kasih contoh yang lain. Tak copy lagi lah ya, karena contoh nih. Ya, di sini ya. Contoh nih. Kasih di sinilah. Misalnya you mau ngambil nama film. Oke. Nah, pertanyaannya nama film ini alamatnya di mana? Nah, kamu gini aja lah. Ya, daripada kamu nggak bisa baca dokumennya, ini aja pakai ini teman-teman semua. Diklik. Pastikan ini ini ya teman-teman semua. Apakah ini parents apa child ya? Ini kayaknya nggak ada deh. Child, parents. Oh, itu parents. Oh, ini parents. Child.
Oh, childnya panjang. Ini alamatnya sebenarnya. Child. Nah, oh ada yang bawah lagi ya. Coba yang ini. Coba ini dulu deh. Ini kan child nih teman-teman. Saya nggak tahu apakah karena dia nggak rubah masalahnya dia melulu. Ya, dia melulu. Apakah dapetin cuma yang satu titiknya? Bisa. Parents. Oke. Jadi kita ada keraguan ya. Ketika kita bilang parents, ini rubah panjang. Ketika kita bilang parentsnya siapa? Itu parentsnya. Anaknya siapa? Itu anaknya. Apakah you punya anak? Ada. Tapi ketika alamatnya begini nih, tapi ketika bilang anaknya siapa lagi? Ini diem aja nih. Ini bisa jadi yang satu titik ya. Apa lupa? Parents. Itu udah deh yang ini dulu lah. Nah, berarti alamatnya ini ya, teman-teman semua nih. Ini alamatnya ini nih. Coba kita tes di sini. Nah, berarti kita tes ini teman-teman semua. Ngetes aja datanya muncul nggak gitu kan. Nah, sebenarnya ini penting teman-teman semua ya, karena supaya kita bisa tahu data ini sesuai harapan kita tidak ya, terutama jumlah ya teman-teman semua. Jumlah, format, gitaran, bismillah. Jadi teman-teman semua. Itu nama film semua. Coba you tulisin rank. Ini kan head ya. Kalau head tuh artinya cuma 6 pertama lah ya. Coba kita tulis rank data, langsung ditulis namanya. Ya tulis rank data. Kita lihat berapa banyak nama film yang muncul. Sukses teman-teman semua. Ini nama filmnya ketarik semua. Ketarik semua teman-teman semua. Nah, jadi data kita ketarik semua teman. Yuk pilih ya film ke-1, film kedua, terus sampai ini namanya web scraping teman-teman. Web scraping. Jadi satu elemen data kita pengen ambil semuanya, ya. Itu teman-teman semua, ya. Nah, itu, ya. Nah, tadi ada satu lagi kan H3 ya. Nah, ini kan dia punya, kita tes aja ya teman-teman semua, kita tes. Nah, ini kalau ini kan punya kakak, anak. Ini parents ya. Anak, ini ada anaknya nih H3 teman-teman semua. Parents. Tuh. H3. Ini coba tes aja teman-teman semua. Siapa sih H3? Kalau ini udah jelas ya teman-teman semua, berarti yang ini nih. Yang ini adalah ini nih. Nama film. Wah, udah ketarik tuh teman-teman semua. Nama filmnya. Pertanyaannya, gimana ngegabungkannya? Nah, itu kan sebenarnya. Jadi gimana tuh bisa kita bikin tabel? Terus di tabelnya kita impor lah ke database, atau kita mau impor ke Excel, kita mau impor ke CSV, gitu lah teman-teman semua ya. Jadi di sini nih think tanknya di sini teman-teman semua. Nah, itu tadi kita punya H3. Ini H3 tuh siapa sebenarnya? Coba. Ini kan ada H3 nih. Dugaan Bapak kalau nggak salah itu 1 titik, 2 titik kayak gitulah teman-teman semua. Itu nyisi penomorannya kalau nggak salah inget ya. Nah, ini ya, kita coba ini ya. Ini Ctrl L dulu supaya bersih dulu. Nah, ini H3, hasilnya apa? Sama ya teman-teman semua. Hasilnya sama ternyata. Coba lihatlah. Kayaknya sama ya teman-teman. Kayaknya nggak ada bedanya. Ini nggak ada nomornya nih. Kacau. Ini nggak ada nomornya nih. Ini berapa ya? Recently view. Polanya sama nggak? Ya, klik sekilas kayak sama ya. Kayak sama yang sebelumnya tuh. Jadi sama yang ini kayak sama sebenarnya. Oke, cuma ini agak beda di sini teman-teman. Ini agak meyakin. Lihat, lihat. Kok nggak ada nomornya? Yang 201. Kalau yang ini ada nomornya nggak? Ini coba ya ini. Tes. Coba rank data. Apakah memang nggak ada nomornya? Oh, ada. Ada semua bener. Beda banget teman-teman. Beda banget. Nah, itu teman-teman semua ya. Tuh, ini kan ini 201 lagi ya. Kita kan nggak butuh data 2001, kan terakhir 200.
200 nih. Nah, itu teman-teman semua. Jadi gimana yang namanya pastikan link kamu itu memang jalan. Nah, kayak gitu. Ya. Kayak gitu teman-teman semua. Nah, kemudian ini apa? Bapak lupa. Ini juga ngetes sih. Coba kita coba aja loh. Ini tuh tes data apa ya? Rank data. Oke. Deh. Jadi pusing Bapak. Nanti. Oke, tadi kita balikin lagi ke tempat sebelumnya teman-teman semua. Lupa nih. Kita balikin lagi semua. Kita hapus aja lah ya. Kita ngambil dari sini lagi lah. Udah terlalu sering diacak-acak barusan masalahnya. Nah, jadi supaya sesuai dengan, jangan lupa kalau library mah kita udah ada di sini kan. Library-nya udah masuk sebenarnya. Ini kan kalau dicek si Airfish. Nah, itu kan library-nya udah si TD ya. TD ada ya. Cobalah dites aja nih. Nah, ini kita tes lagi teman-teman semua. Harusnya masih ada di memori. Aman. Kita tes lagi ya. Jadi udah paham, semoga teman-teman udah paham ya. Jadi kira-kira sebenarnya sesederhana itulah sebenarnya narik datanya teman-teman semua ya. Narik datanya tuh sederhana itu. Cuma tantangan terbesarnya itu adalah menggabungkannya. Nah, contoh ini kan yang diambil adalah coba cek dulu. Ah, itu ya yang tadi ya. Terus ini apa? Ini adalah rank data. Nah, kamu lihat ya. Jadi yang diambil ininya loh. Nih. Lihat, di sini saya melakukan pembersihan data teman-teman semua. Asalnya begini di data tuh. Oke. Gimana caranya ngambil cuma 8,8, 7,0, 4,0, 8,3, 7,3. Ini codingnya nih. Nah, itu kan perintah sub str ini terkenal banget ya. Kalau kamu sering bermain di pengolahan data tuh, ini tuh ada di mana-mana. Bahkan di Excel aja ada si sub str itu teman-teman semua ya. Nah, itu ceritanya saya ngambil 3. Saya ngambil dari titik digit 1. Nah, itu yang saya blok digit 1 teman-teman. Ini digit 1 nih. Ambil 3 digit. 1, 2, 3. Nah, gitu maksudnya. Di perintah ini 1 di sini tuh ngambil dari digit 1 paling depan, paling kiri. Ambil 3 digit. Nah, ini kan ada 3. Nah, berarti ambil 3 digit. 1, 2, 3. Nah, jadilah begini, teman. Nah, ini termasuk pengambilan data ya, teman-teman semua ya. Nah, makanya kalau kita lihat rank data, nah ini kita dapat rank data ya teman. Dari sini kita bisa bikin analisa teman-teman semua. Yuk, bisa kebayang nggak? Jadi yang rank datanya paling tinggi siapa sih gitu kan teman-teman semua ya, siapa sih gitu ya gitu kan. Nah, jadi walaupun saya nggak tahu ini diurut atau enggak ya, ini 6,4 di sini paling belakang 200. Nah, nanti kita urutin teman-teman semua ya. Ini mulai yang namanya pembersihan data ya. Jadi kita clean kamu ingat kan, kita ngekstrak, ingat kan pekan kemarin. Nah, ketika proses transfer tuh itu ada beberapa hal yang kita bersihkan. Kita butuhnya ini doang kok gitu kan ya. Yang ujung belakangnya kita nggak butuh. Nggak juga sih, mungkin nanti lah teman-teman semua ya. Yang ini kita nggak butuh gitu. Ingat ya teman-teman semua. Jadi kenapa kok yang diambil adalah satu data ini, karena kita butuh ini. Dan polanya sama loh. Polanya tuh selalu 3 digit. Nah, ini teman-teman semua, kenapa kalau seorang analis data itu harus paham data ya. Jadi apa sih yang maunya pimpinan, apa maunya user gitu kan. Oke, sampai sini kita masih aman teman-teman semua. Nah, ini judul ya. Tadi kita udah cobain. Ini judul nih teman-teman semua. Ini judul pasti. Kita tes. Sip. Judul teman-teman semua. Alright. Oke. Nah, kemudian teman-teman semua, ini judul.
Tapi seingat Bapak ini kita mau bersihin nanti ya. Jadi ini kan ada 1, 2 gitu ya. Nah, ini rating ya. Nah, 4, 3. Kita cek dulu lah teman-teman semua. Semua datanya kita cek dulu. Rating udah nggak ada rating bar ya. Nah, ini 0 nih teman-teman semua nih. Ini hati-hati, Bapak juga lupa. Masanya si IMDb ini webnya suka geser-geser. Nah, ini kayaknya rating udah nggak ada ya. Rating tuh yang mana ya? Ini gitu. Coba tes dulu ya. Ini itu. Teman-teman semua, ini kita nggak bisa pakai. Mungkin sekarang dulu ada yang namanya alamat rating bar ini, sekarang udah nggak ada. Ngeceknya ya itu aja, panggil aja teman-teman semua nih, description data ya. Coba tes dulu. Ini siapa ya? Converting. Oh iya benar. Cek dulu lah teman-teman semua. Ini datanya ada nggak sih sebenarnya? Itu tulisannya 0. Yang mana kita mau tampilkan? Yang data ya. Yang ini. Ini enter aja. Kosong. Nggak ada datanya. Nah, ini nggak boleh nih dipakai nanti ya. Jadi ketika penggabungan data teman-teman, ini nggak boleh dipakai nih. Ini nggak boleh dipakai. Ya kenapa? Ini alamat udah nggak ada. Mungkin waktu Bapak tahun kemarin ini masih ada. Nah, ini makanya teman-teman semua. Jadi dalam dunia data warehouse itu, apalagi urusan yang sedikit agak menjelimet kayak gini nih, itu kita harus pastikan bahwa datanya ini hilang nih datanya nih. Nah, berarti ini udah nggak bisa dipakai description ya. Ini juga termasuk nih buat nge-remove n ya. Udah nggak ada sekarang datanya nih. Udah nggak ada teman-teman. Nah, itu tuh catatan tuh, berarti yang ini nggak kepake nih. Yang ini kepake. Ini rating bar udah nggak kepake sekarang. Ini saya nggak tahu lah, nanti kita cek lagi lah teman-teman semua ya. Kita cek lagi ya. Tolong jadi catatan buat teman-teman yang ini nggak ada nih. Ini nggak ada, ini nggak bisa dieksekusi karena alamat ini udah nggak ada ya teman-teman semua. Tapi nanti kita lihat ya, kita ganti karena kayaknya ada yang baru di sini apa gitu ya. Oke, datanya kosong. Kemudian ini apa? Movie runtime itu ini nih. Oke, coba kita tes dulu lah, apakah alamatnya sesuai dengan yang dulu ya. Apa sekarang udah geser-geser lagi? Nah, ini runtime. Kita tes dulu. Bismillah. Error. Nggak ada ini. Nggak ada teman-teman semua. Nah, alamat ini udah rubah nih. Runtime-nya itu ya. Oke. Aduh, bikin ribet. Nah, kita tes lah teman-teman semua. Ini runtime-nya begini lagi ya. Aduh. Nah, ini teman-teman semua, kita cek dulu. Yang ini nih. Dapat. Itu teman-teman semua. Dapat teman-teman semua, dapat. Nah, ini dan nah ini alamatnya, tapi mirip ya. Mirip nih alamatnya ini teman-teman semua nih. Ini ada childnya nggak sih? Coba hapus lagi. Saya bisa dapetin terpisah nggak antara menit dan hours nih? Child. Nggak ada. Ini udah paling bawah dia. Kalau parents dia punya pasti. Ah, itu parentsnya tuh. Parents lagi, ini lagi, child lagi, situ, child lagi, situ. Ini udah nggak ada childnya lagi. Nah, teman-teman semua, yang ini kayaknya alamatnya geser. Nah, itu tuh ini, tapi Bapak nggak tahu ya. Coba kita lihat, bener geser. Oh iya bener, ubah, kelihatan teman-teman semua. Nah, itu teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya si pihak developer itu merubah UI ya, atau merubah backend yang bisa berefek pada UI, akhirnya si alamat-alamat elemen web itu berubah teman-teman semua. Ini coba yuk perhatiin. Nah, dulu kan begini tahun kemarin ya. Ini Bapak terakhir pakai yuk tahun kemarin. Kalau saya pas deh, itu dia rubah lagi tuh. Kalau ini insya Allah jalan. Coba tes aja. Ini bersihin dulu ya.
Ctrl L, bersihin. Nah ini kalau dites teman-teman semua, saya yakin jalan insya Allah. Mantap, jalan teman-teman semua, jalan tuh. Apalagi kalau kita, ini kan head doang ya. Kalau kita tulis runtime data, ini kan muncul semua 200-nya. Tapi buat ngecek ya, bener nggak 200 data muncul? Nah itu penting nih. Ini ada yang hilang. Nggak nyampe dulu. 197, 198. Oh iya pas 200. Ini kan 197 yang ini teman-teman semua. Ini 198, 199, 200 pas. Semua ada. Semua ada lengkap teman-teman semua. Lengkap semua, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Walaupun dia geser. Ini Bapak yang description itu yang itu kali ya. Lupa Bapak, aduh. Saya lupa teman-teman, nanti lah kita lihat. Pokoknya kita satu-satu ya. Ini description ini kita lewat dulu ya. Nah, berarti ini aman ya, berarti yang ini aman karena kita udah geser ya. Nah ini teman-teman, kenapa coding yang namanya coding web scraping itu kadang-kadang aduh ampun. Kenapa ampun? Karena ya sebenarnya IMDb itu dari zaman dulu sebenarnya jarang geser besar. Saya nggak ngerti, perasaan udah 3 tahun ini semenjak pandemi itu dia banyak geser UI ya, gitu, banyak geser UI. Kalau zaman-zaman dulu sih gitu, UI-nya tuh jarang rubah ya. IMDb kan terkenal di seluruh dunia buat urusan movie scoring ya, atau movie rate ya teman-teman semua. Anda pencinta movie itu biasanya pasti harusnya hafal IMDb ya, bukan yang lain gitu ya. Nah teman-teman semua, nah ini juga ini rubah, oh bener banyak rubah teman-teman. Jadi mikir ini mah asli tuh. Akhirnya mikir tuh Bapak tuh. Ini coding kayaknya udah nggak bisa dipakai nih. Yang ini nih. Ini nggak bisa dipakai teman-teman semua. Kenapa? Coba aja dites. Error dia. Jadi kacau. Nah ini kacau nih. Makanya malah jadi hilang datanya. Aduh capek deh. Nah teman-teman semua, ini berarti di run lagi nih. Run lagi. Oke. Oke, ini kalau di tes datanya ada lagi nih, insya Allah. Nah, ada lagi. Nah, Bapak tuh lupa dulu teh ya. Jadi ini teh. Jadi kalau dulu pakai menit teman-teman semua. Jadi di sini tuh dulu menit nih. Berapa menit gitu teman-teman semua. Filmnya misalnya 120 menit gitu dulu tuh. Sekarang dia robah gitu kan. Nambah kerjaan kan kalau begini mah. Kerjaan teman-teman semua. Asli tambah kerjaan. Aduh bikin pegal gitu kan. Tapi teman-teman semua jangan khawatir ya, jangan khawatir. Pertama kita hapus M-nya dulu ya. Kita tes dulu lah. Aduh, ini ada kerjaan nih teman-teman semua ya. Ini nggak apa-apa lah, sekalian ini sambil mikir nih. Nih teman-teman semua, kamu lihat kan ini ada tanda H, tanda M, gitu. Coba yuk pikirin gimana caranya ini menjadi menit ya. Gitu. Aduh, capek ini kerjaan asli kayak gitu ya. Jadi supaya kita bisa nanti kita bisa urutin teman-teman semua. Kira-kira siapa film yang paling panjang gitu kan. Aduh, ini benar-benar killing time asli teman-teman semua. Nah, tapi udahlah, kita coba sebisanya dulu ya. Nanti kalau enggak ya Bapak harus ulik lah. Nah, ini teman-teman semua, ini si M-nya dia hapus. Kamu lihat ada huruf M. Nah, ini perintah buat ngapus, gestab ini buat ngapus tuh, ya. Nah, jadi kalau saya minta jadi kalau saya minta ini ya, teman-teman semua. Saya minta gini nih. Nah, ini. Ini kamu perhatiin ya magicnya ya. Moga benar dugaan saya. Ini M-nya hilang semua nih. Satu-satu lah ya teman-teman semua. Satu-satu kita bersihin ya. Kita lihat polanya lah. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita jalanin, bismillah. Ais. Kacau. Ada yang salah, kenapa ya? Oh. Oh iya tetap nggak bisa dibarengin semua. Salah barusan. Salah. Jadi nah ini nih teman-teman. Saya belum nyoba lagi coding ini.
Tapi pokoknya hari ini kita lagi testing ini teman-teman semua ya. Jadi yang paling rumit itu ketika kita mau gabungkan datanya nanti teman-teman semua ya. Tapi sekarang ya Anda harus olah dulu datanya teman-teman semua. Anda harus olah dulu. Nah ketika Anda berada dengan data begini kan bisa bikin pusing ya gitu teman-teman semua. Nah sebenarnya teman-teman semua ini harusnya dipisah gitu ya. Nah ini teman-teman semua kalau ini di running, ini running ya segini doang, itu M-nya hilang, lupa Bapak ngomong semua barusan. Nah, aman kan? Lihat aja. Lihat aja. Tadi Bapak salah. Bismillah. Sip. Kamu lihat kan M-nya hilang semua tuh? Asik. Kan kita butuh angkanya teman-teman semua ya. Ini pekerjaan bikin sebel sebenarnya. Nah, jadi teman-teman semua, tambahinlah satu lagi ini kerjaan. Nah, itu kita lagi data processing teman-teman semua. Hal yang paling ribet di dunia data warehouse itu kan ketika memproses data dibersihin ya, gitu. Nggak apa-apa lah, kita belajar membersihkan data teman-teman semua ya. Nih H, kamu lihat ya. Ini ketika Bapak ngejalanin coding ini cuma selembar ini, berarti kan saya mau ngehapus H di dataset ini teman-teman semua. Kan dataset ini namanya runtime data kan. Itu ketika saya bilang, tolong dong hapus itu si HH gitu kan. Oke, jangan lupa jalanin lagi. Ini dia aman kan, nggak merah, berarti lancar. Aman. Nah, sekarang gimana tuh cara narik data? Terserah kamu teman-teman semua ya. Ini gimana nih konsepnya gitu kan? Apakah mau jadi menit gitu kan? Ini rempong asli nih, bikin sebel asli. Aduh ya Allah. Nah nggak apa-apa sih ya. Nah teman-teman semua, kamu lihat nggak ya? Kamu lihat kan ini sebenarnya polanya ada kan teman-teman semua? Kan ada polanya. Kamu lihat ada nggak sih yang lebih dari 10 jam? Nggak ada kan, film tuh rata-rata cuma 1 jam gitu kan, 2 jam. Nah jadi maksudnya kita ambil ini nih. Nah kita ambil teman-teman semua. Nah itu cara ngambilnya pakai itu tuh, yang tadi tuh di atas tuh, sub str. Sub str mana teman-teman semua? Dede reng. Nah kita pakai ini teman-teman semua. Tapi hati-hati ya, ini ya apa sih variabelnya harus diganti dulu tuh. Jangan lupa teman-teman semua, jadi bahasa program kayak PHP lah, Java lah, Python ini kita jarang mendefinisikan variabel ya. Jadi bahasa pemrograman zaman sekarang tuh bikin dosen-dosen zaman dulu kesel gitu. Karena jarang ada pendefinisian variabel. Padahal pendefinisian variabel itu penting sebenarnya. Buat hal-hal yang besar itu penting. Kalau kamu belajar kan, karena kita harus definisikan variabel. Nah, mungkin di sini yuk nggak butuh teman-teman semua ya. Karena kayak belajar di PHP gitu kan, bahkan di Java juga ya. Java sebenarnya bisa, semua bahasa pemrograman bisa mendefinisikan variabel ya. Cuma ada beberapa pemrograman yang kekinian lah ya, yang kekinian teman-teman semua itu jarang kita definisikan variabel ya, jarang ya, buat supaya biarinlah komputer paham sendiri gitu kan. Oh ini data jenisnya integer, oh ini data jenisnya itulah teman-teman semua. Beda dengan tadi pagi waktu kita definisikan database di GIS kan, oh ini integer, oh ini desimal. Nah itu kan. Nah cobalah kita coba teman-teman semua. Jadi yang ini kita kasih nama runtime, variabelnya sama cuma agak panjang dikit. Nah jadi ini cara-cara cepat lah teman-teman semua ya, cara cepat. Nah ceritanya data runtime ini jam dulu ya, yowes lah kita narik jam dulu ini teman-teman semua ya. Kita narik jam. Nah itu ntar dulu, ini mau dikonversi langsung jadi ini kita konversi langsung ya. Jadi kalau yang ini berarti dikonversi langsung jadi numerik ya. Jangan lupa teman-teman semua, ketika dia masih
bahasanya kalau dia masih, ini kan kalau you lihat kutip berarti ini tipe datanya string ya, alphanumerik teman-teman semua ya, alphanumerik. Nah pertanyaannya kita butuh berapa? Kita pada dasarnya cuma butuh satu digit teman-teman semua, satu digit nih. Ya satu pak, nggak ada yang lebih daripada satu. Sebenarnya ya, alhamdulillahnya polanya semua tuh. Nah ini jamnya doang yang kita ambil teman-teman semua. Ya wes berarti ini ambilnya satu. Ah gitu. Coba kita lihat magicnya teman-teman semua. Kita jalanin semua ya. Gak usah pakai head lah, pakai runtime aja langsung. Ah gitu. Jadi kelihatan semua hasilnya. Ini kalau kita running, Bismillah. Ya. Yeah. Runtime data jam. Bapak salah. Bapak salah. Oh iya salah. Salah. Ininya salah nih, ininya sih ini nih. Aduh tuh ya. Bener nih. Ini salah, ini salah. Ini salah tuh. Ini harusnya begini. Aduh, nggak ada yang ngoreksi. Ini harusnya begini teman-teman semua. Bener nggak? Bener lah. Bismillah. Sip. Ini jamnya keambil nih teman-teman semua. Dapatlah jamnya kita semua. Gitu. Jadi kalau ngurutin jam bisa. Ini data jam muncul teman-teman semua. Dengan cara yang sama teman-teman semua. Dengan cara yang sama nih. Kita tarik yang menitnya ya. Nah, kamu tadi kita kan punya data menitnya kan? Tuh macam-macam kan menitnya. Nah, itu teman-teman semua. Gantilah ini menit ya. Ini namanya ya beginilah teman-teman semua ya. Jadi kerjaan-kerjaan yang bikin ya, makanya beruntunglah teman-teman ketika kita butuh data ada gitu kan. Saya udah bilang tadi pagi kan, kita harus beruntung teman-teman semua ketika sekali enter data langsung muncul. Wah itu kita harus syukur banget itu ya. Coba ya kalau you punya kerjaan kayak gini, aduh leken teman-teman semua ya. Nah, karena ini mata kuliahnya mata kuliah data warehouse. Nah, data warehouse itu biasa kalau di proses ekstrak itu ketika menuju transfer itu pasti butuh pembersihan. You mau main coding, you main tools ya di Pentaho misalnya, sama. Saya sih lebih suka coding ya teman-teman semua ya, karena lebih gampang lah memahaminya walaupun agak rempong kadang-kadang gitu ya. Nah, ini teman-teman semua coding yang ini nih. Nah, jangan lupa pelajari dulu polanya nih. Polanya itu ini kan di digit 1, digit 2, digit 3, digit 3. Berarti mulainya dari digit 3. Gitu. Mulainya teman-teman semua. Butuh berapa digit kau gitu kan? Saya butuh 2 digit, Pak. Ini kan menitnya kan. Hampir semuanya maksimal kan 60 menit. Nggak ada tuh menit di sini polanya polanya kan 2 digit semua tuh. Insya Allah lah 2 digit ya. Andai kan yang ada yang ini pasti ke bawah tetap. Ini hati-hati nih. Ini hati-hati nih. Ini si itunya ke bawah lagi tuh. Ya wes lah, nanti kita bersihin nih. Nah, jadi oke, ini kita masih punya struggle sebenarnya. Nah teman-teman semua, ini kalau dibersihin kedapet lah insya Allah. Coba kita cek dulu. Nah, lupa. Ini jangan dieksekusi yang ini nih. Numeriknya error, masalahnya itu masih ada. Ini ingat kan kata Bapak, ini nih kita punya ujung ini nih masalah nih. Jadi masih ada yang ketarik sebagai kutipnya itu tuh, yaitu trouble tuh. Ini banyak pegawaian teman-teman asli nih kayak gini nih. Ya, coba yuk perhatiin nih. Ini apa tuh Bapak bilang tadi? Jadi ini harus dipisah. Harus dipisah nih. Kerjanya harus dipisah. Ini deh. Nah, ini harus dipisah nih. Kenapa? Tidak semudah jam. Coba yuk perhatikan. Oke, kita sukses nih. Ini saya ngejalanin yang ini ya, baris 78. Sukses teman-teman semua. Nah, didinya narik nah. Salah Bapak. Apa runtime-nya udah rubah ya? Runtime data menit. Coba cek dulu yang runtime datanya coba. Takutnya udah robah lagi. Runtime. Bentar ya teman-teman semua ya, nanti kita bubar lah pokoknya setengah 4. Runtime data. Enggak, masih sama teman-teman semua. Bapak salah ngambil kayaknya ya. Saya ngambil
dia tuh coba testing aja, ambil 3, ini 2, coba tes ya, apa saya yang salah teman-teman semua. Tes, jalanin yang ini tuh, ini yang ke bawah yang mana, ke bawah belakangnya teman-teman. Oh ini, oh iya saya lupa ngitungnya dari 0. Sorry ya teman-teman semua ya, ini ternyata kita punya masalah. 0 ya, tadi kan gimana hasilnya ini. Mau ini udah dapat 3. Coba nih geser lagi 4 ya, 4 ini ya. Bismillah, tes lagi menit ya. Wis mantap. Udah jadi nih menitnya, cuma kita punya masalah. Andai kan mau dibikin, kalau jam teman-teman semua nih, yang jam yang ini ya, itu udah numerik. Perbedaannya apa? Nggak ada kutipnya. Kalau kamu lihat ini ada kutipnya semua kan. Kalau yang jam nih, ini kalau you eksekusi teman-teman semua, aman, dia udah numerik. Jadi kalau misalnya kita mau sort, pengen sort gitu ya, sort siapa yang paling besar, itu pasti gampang lah gitu ya. Ini yang ini masalah. Nah yang ini nih, nah ini masalah. Kenapa ini nggak bisa langsung kita proses pakai ini teman-teman semua? Karena ada ini teman-teman semua nih. Jadi coba bentar ya, saya pikir dulu ya. Harusnya bisa ya, sama error apa ya? Coba tes lah ya. Nah, apa ya? Ini kan ada spasi nih depan. Memang ada spasi depan sih. Ada spasi depan. Ini kita ngambil dari 2. Kalau kita ngambil dari 3, woi, oke ya bener ini teman-teman. Ini bener nih. Ini menit ya kan? Selalu bener lah. Selalu bener teman semua. Nah ini kan 1 jam 39 menit ya. Nah ini kan kita dapat menitnya aja 39. Coba perhatiin dulu, ada yang single nggak? Ini single nih. Aduh, oh kosong. Oh, ada yang NA. Ini nih, ini harus ditandain nih. Ini nih yang bikin rempong teman-teman semua nih. Tapi nggak tahu ya, kita coba jalanin lah. Kita bubar teman-teman sekarang kalau ini nggak jalan. Aman ya? Coba kita lihat hasilnya. Gimana tuh cerita yang kosong tuh? Ais, mantap. Jadi udah jadi tuh. Berarti kita udah punya data apa tadi? Data jam, data menit, data apa tadi teman-teman semua udah jadi. Nah inilah kira-kira teman-teman semua. Nantilah tak lanjutin lagi ya. Nanti kira-kira begitu tekniknya. Saya mah ya Bapak yakin kamu pintar-pintar. Gimana caranya itu bisa ngebentuk tabel. Digabung-gabung lah. Gitu kan. Nah jadi kalau nanti di bawah ini sedikit lah ya. Kamu lihatlah hasilnya. Tapi bukan yang ini ya. Nih, ini tak copy dulu. Saya sini dulu. Ini tak salah ding. Ini error pasti. Nah, ini teman-teman semua. Jadi penggabungan data itu ini aja nih. Tadi Bapaknya apa sih? Ini pasti error ini. Error. Vote data nggak ada dia bilang. Nah, ini ya. Coba. Ini ada. Ya, maksudnya Bapak, teman-teman semua, ini kalau kita lihat hasilnya begini nih. Nah,
Kan tadi kita udah ngambil rank, title, runtime. Nah, bahkan kalau kita tambahin lagi teman-teman semua, ingat kan tadi kita runtime itu udah punya apa tadi kita punya ya? Namanya lupa malah Bapak teh. Astagfirullah. Ini kan. Nah, kita punya ini kan. Nah, teman-teman semua. Dah. Nah, kita punya data yang namanya run jam. Oh, udah deh. Run jam. Gitu kan. Ini tadi jam ya. Oke. Koma run menit. Ini nama variabelnya teman-teman semua, jangan lupa ya. Itu nama variabelnya tuh, variabel yang sekarang. Ya, variabel isinya ini yang tadi kita bikin kan. Nah, ini kan barusan kita ulik-ulik teman-teman, baru nih anget nih kan, ini anget nih. Gitu. Nah, berarti ini sudah ngebentuk satu data frame bahasanya ya teman-teman semua. Bagaimana kita gabungkan semuanya ya. Nah, kita lihat hasilnya. Bismillah. Dia kayak beres kan ini? Beres deh. Beres kali. Jali lah. Coba tes movie. Jadi nggak? Sip. Mantap. Bisa nggak yang kayak gini? Nanti gimana caranya nih jadi menit nih? Gabungin nama ini gitu kan teman-teman semua. Gimana caranya yang 2 jam ini kamu kali 60 menit tambahin 28 menit. Nah, nanti kamu bisa bikin apa ya? Ya seperti analisa lah ya. Nah, itu. Ini 200 loh teman-teman semua. Tuh. 200 tuh. 200 data. Tapi ini baru ini aja yang baru kita ambil. Nah, kira-kira ini yang namanya web scraping, teman-teman semua. Bagaimana data itu diambil percopot-copot, gabung-gabung, ada beberapa hal yang dibolak-balik sampai menjadi kita butuh ya. Misalnya nanti kamu bisa bikin analisa ya saking pedihnya ngurus data ini teman-teman semua, padahal kita cuma pengen film mana yang menitnya paling panjang gitu. Film mana yang menitnya paling panjang. Jadi Anda harus rubah ini jadi menit dulu si kolom ini teman-teman semua ya. Kemudian kamu tambahin nama si 28 menit itu. Nanti kayak gitu teman-teman semua. Ya, kira-kira begitu saja teman-teman semua. Ini waktunya udah nyerelek ya. Jadi seperti itu ya, semoga bisa ya. Bisa nggak? Aman ya? Ini orangnya hilang sebagian nih. Sebagian walau alam lagi ngapain. Oke. Ya teman-teman semua, saya mau ambil picture dulu sebelum kita tutup ya. Kita foto dulu teman-teman semua. Oke, makasih Rehan, Hani masih on the spot ya. Si Bayu, Rarbi, itu masih ada Marsa, ada Rehan, semuanya pegang rambut kenapa sih? Tuh, ada Bila. Oke teman-teman semua, kita ambil ya. Bismillah. Oke, kira-kira itu tugas sederhananya. Bisa kan? Aman kan? Ya. Nah, nanti linknya seperti biasa. Tuh masih ada yang muncul lagi, tak screenshot. Alright. Nah, jadi tugasnya itu teman-teman semua. Ya, oke, gampang kan ya? Sederhana lah, gitu kan. Itu bagaimana Anda ngotak-ngatik data. Jadilah data frame kita. Nah, nanti dari data yang udah jadi tabel itu, ya gampang lah, tinggal ekspor ke mana terserah, gitu kan. Nantilah, udah tes, udah lebaran. Oke, terima kasih. Itu tugasnya. Jangan lupa di-share link ya. Sebisanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.